Ya, teman-teman, hari ini tanggal 11.03.2025 atau di bulan Februari ya, jam 16.39. Ini kita bahas komentar sebentar untuk FUTR, teman-teman ya. Didapat kabar ya. FUTR udah berubah nama, Bro, dari Camping Busman ya. Busman ya. Terima kasih ya, Bro Busman yang telah memberikan informasinya. Bahas FUTR, di sini juga sama, bahas FUTR ya. Dari Bro Agung. Terus dari Bro Haryono ya, SMR FUTR, mungkin FUTR aja yang dibahas ya teman-teman, soal SMR sering dibahas ya. Terus dari sini juga dari Muhammad Masyurikin, ASBI-nya sudah dibahas, tinggal FUTR-nya ya. Oke teman-teman, karena ada informasi maka kita juga harus membuka informasi juga. Dan saya mendapat informasi betul di Pasar Dana hari Jumat ya, tanggal 7 Maret. FUTR informasikan perubahan nama dan logo perseroan. Artinya betul teman-teman, sekarang sudah berubah namanya ya. Jadi Putra Energi Global Tbk atau FUTR. Dulu itu namanya agak lumayan panjang teman-teman namanya ya. Namanya itu Lini Imaji Kreasi Ekosistem gitu. Kalau sekarang Futura Energi Global. Jadi FUTR-nya ketahuan teman-temannya. Kalau kemarin kan ini Lini Imaji Kreasinya FUTR-nya di mana gitu kan. Tapi kalau FUTR betul-betul terlihat jelas teman-teman bahwa FUTR gitu kan, ada FU-nya lah gitu ya. Oke teman-teman, mungkin perubahan namanya mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada strategi perusahaan untuk memberikan daya dongkrak atau daya gedor teman-teman, biar usahanya lebih bagus lagi. Kalau kata orang dulu mah katanya sakitan mulu ganti nama deh gitu kan. Nah, mudah-mudahan setelah ganti nama betul-betul dia merubah teman-teman ya. Bisa merubah usahanya jadi lebih berkembang lagi ya. Kita doakan aja lah teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau kita melihat dari situ ya. Kalau lihat dari pemegang sahamnya, teman-teman harus tahu ya bahwa ketika masyarakat lebih besar daripada pemegang sahamnya, itulah artinya sudah banjir teman-teman ya. Kecuali kalau yang 50% yang punya masyarakatnya dipegang sama broker-broker yang kawakan, atau model yang benar-benar kawakan, itu kan menjadi mungkin daya gedor yang bagus tuh. Tapi kalau sudah miliki sama retail ya, itu yang menjadi bahaya teman-teman ya. Makanya kita akan cek deh teman-teman, semenjak dia bebas daripada FCA ini siapa sih yang nguasain gitu kan. Cek dari mulai, nah ini kan sudah mulai dibuang teman-teman nih, mulai dibuang. Jadi FUTR itu naik, dinaikin di sini, naikin di sini doang teman-teman ya. Cuma beberapa hari doang, setelahnya dia melakukan pembuangan. Tapi di sini ketika ada pengambilan dari seorang polen teman-teman ya, si FUTR terus bertahan ya di angka level 96 sama di angka sampai 160 teman-teman ya. Bahkan sampai ke harga 173 ya tertingginya. Nah, kita cek teman-teman ya. Untuk FUTR ini kita mulai dari mana dulu nih? Dari sini ya. Nah, dari mulai pembuangan dulu bandar lokal ya. Di 20 November. Nah, kita cek teman-teman 20 Novembernya ini. Soalnya ini saya khawatirnya teman-teman ini sudah dimiliki sama teman-teman kita retail semua ya. Itu yang menjadi bahaya teman-teman ya. Bahaya kenapa? Kalau sudah dimiliki sama mereka, istilahnya kemampuan untuk memaaf harganya nggak ada teman-teman ya. Nah, kalau kita cek teman-teman dari mulai tanggal 19 sampai 20 November, teman kita satu lagi deh 19 ya. Nah, ternyata ini yang pegang itu bukan dari kalangan retail biasa teman-teman ya. Jadi ini masih ada kemampuan seorang retail, saya bilang kan ini bukan retail biasa, model EP, MG itu kan bagian daripada lokal juga teman-teman ya. Dia itu sudah menguasain teman-teman hampir 3,41 miliar atau 217 ribu lot ya. Disusul dengan MB, ZR sama CC sama XA. Mungkin kalau CC oke lah kita kesampingkan dulu gitu ya untuk emiten-emiten yang, kecuali kalau CC poren ya, mungkin saya juga mempertimbangkan gitu kan. Nah, ini sudah EP sudah nguasain dan si MG juga sudah nguasain. Di sisi lain sebelah kanannya beberapa broker retail sudah mulai ngebuang barang teman-teman. Artinya ini mungkin ada kesempatan tidak dijatuhkan terlalu tinggi, tidak dijatuhkan terlalu dalam mungkin teman-teman ya. Karena kalau saya melihat dari MA-nya ya, MA-nya masih menuju ke atas, MA 200-nya terutama. Walaupun MA 10 sama MA 20 lagi sudah mulai di atas candle teman-teman ya. Nah, itulah menjadi FUTR ini setelah berubah nama, mudah-mudahan juga jadi merubah
arahnya juga teman-teman, yang merubah arahnya juga jadi tinggi lah, lebih tinggi lagi. Nah, kita cek dulu tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, ini kalau kita lihat dari garis 3 ya, garis sebenarnya garis 3 ya. Saya bilang garis 3 ya, teman-teman nih. Udah cat lah ya. Selama 3 tahunan, teman-teman, ini emiten yang di up duluan awalnya ya, 99 ke harga 164 ya, sekitar 60 70 poinan lah kurang lebih ya. Langsung dia dijatuhkan kembali, dan dia sudah istilahnya sudah harga FCA, dan dia langsung mantul ke harga lebih tinggi lagi. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya teman-teman, pengawalan saya harusnya sudah selesai teman-teman. Di sini itu sudah selesai ya. Di sini tuh sebenarnya pengawalan sudah selesai di angka sini teman-teman. Apalagi sudah keluar daripada FCA, sebenarnya pengawasan sudah selesai. Cuman karena terus-terusan ini bagus teman-teman. Bagusnya apa? Dia semakin dilihatin kok semakin uptrend gitu. Cuman waktu di sini doang dia tanggal di harga 140-an nih. Ya, di sini ini area sini itu terjadi stuck teman-teman. Stucknya kenapa? Harusnya dia melewati angka yang ini teman-teman nih. Yang ini dia dilewatin. Nah, harusnya terus dikit ke bawah langsung ke atas lagi. Ternyata tidak mau teman-teman ya. Padahal di sini sudah mendukung, si Bandar Poren sudah ngedukung, Poren yang ini juga sudah ngedukung. Endingnya ternyata si Poren juga kemarin itu jualan teman-teman ya. Dan per hari kemarin juga si Poren jualan, tapi si Bandar Lokal cenderung ngambil. Nah, ini yang menjadi wah ini bagus juga teman-teman. Soal ini masih ada peluang teman-teman, kalau teman-teman perhatikan masih ada peluang ke harga agak tinggi dikit lah teman-teman ya. Mungkin bisa ke level 170-an lagi teman-teman ya. Dengan alasan apa? Karena beberapa target yang harus dicapai sudah tercapai. Mulai sini sudah tercapai di angka berapa nih? 140. Malah dia saya pindahkan targetnya ke sini teman-teman untuk 140 nih. Ini ada target kenaikan lagi ya. Dan kita tambahin juga di sini ada target kenaikan lagi. Nah, ya. Ini kenapa saya bilang bisa sampai ke sini lagi teman-teman ya. Karena saya pikir ini dari FCA teman. Dari FCA dia berani mengangkat sampai ke level 147 lah ya. Ya di luar daripada berita apapun teman-teman ya. Yang penting ini ada keberanian seorang bandarnya untuk ngangkat teman-teman. Kalau tidak ada keberanian seorang bandar untuk ngangkat ya tidak akan terjadi seperti ini gitu kan. Nah, ini garis penurunan teman-teman sudah dilalui sama dia. Ini secara TA ya teman-teman ya. Nah, garis penurunannya. Apakah yang terdekatnya ada untuk garis kenaikan? Ada teman-teman di sini nih. Nah, tapi untuk sekarang teman-teman harus lebih bersabar lagi. Kenapa? Karena sejak kemarin udah mulai dead cross teman-teman ya. MA10 sudah memotong MA20 dan MA10 sudah mulai di bawah MA20-nya teman-teman. Dan posisi si candle juga masih sudah berada di bawah MA teman-teman. Artinya posisi downtrend. Sampai mana kita cek teman-teman untuk penurunannya. Pertama kita akan cek yang ini itu dia turun berapa nih? 19%, pantulan di angka 39% ya. Nah, kita cek di sini teman-teman ya. Ulangi. Nah, di sini itu level sekitar 20% ada pantulan. Di level 40% ada pantulan, sama di level 44% ada pantulan. 48, 45 lah teman-teman itu ya. Nah, kita akan ukur dari sini teman-teman pantulannya. Yang pertama di sini teman-teman. Ini yang tertingginya kan. Nah, ini kan belum ada 20%, 13% belum. Nah, harusnya ini ada pantulan teman-teman walaupun tidak melebihi daripada bukitnya gitu kan. Biasanya hanya sedikit lah pantulan teman-teman ya. Mungkin nanti kalau mau downtrend masih downtrend, teman dia akan melakukan penurunan lagi sampai ke level 30%, sama ke taper tadi yang sini sekitar 48%-an teman, 45-48 lah teman-teman ya. Nah, ini teman-teman hati-hati aja dia mau ke area 82-nya. Kenapa 82? Ini ada PR yang harus dikerjakan kemarin sejak dia FCA teman-teman ya. Apakah ini bisa ketembus? Kalau FCA saya belum bisa memastikan teman-teman, karena itu kan fenomenal teman-teman, harga bukan fenomenal, harga yang dipaksakan teman-teman. Beda dengan harga yang normal, dia ke gap itu karena keinginan. Kalau yang gap FCA itu dipaksakan teman-teman. Kalau saya mau naik harus gap up gitu kan. Kalau nggak gap up nggak bisa step by step gitu kan. Tapi kalau yang dijual normal cenderung bisa step by step teman-teman. Di sini kan sudah jual normal nih, sudah jual normal, dan dia cenderung dia melakukan yang namanya
kenaikannya yang normal teman-teman. Makanya kalau ada pun gap itu akan menjadi arah untuk penurunan ataupun kenaikan gitu kan. Nah, per hari ini kemarin teman-teman ya, ternyata Bandar Port itu cenderung ambil dari mulai tanggal 3 Februari teman-teman ya. Jadi apapun beritanya, apapun celah teman-teman silahkan tulis di kolom komentar untuk beritanya ya. Untuk kolom komentar beritanya. Tapi di sini Foreign itu cenderung ngambil teman-teman. Jadi ini semua barang-barang daripada bandar lokal cenderung diambil sama Foreign ya. Kita cek dari mulai tanggal 3 Februari. Jadi buat tahun 2025 ini ternyata 20 berapa? 3 Februari. Nah, 3 Februari ternyata diambil sama BK, CC sama AK. Apakah mereka jualan? Kita cek di grossnya. CC ketemu CCK berarti jualan 4,4 miliar, dia jual 3,2, ini tinggal sedikit. AK 3,6 jual 3,1, BK 3,1 jual 1,3. Berarti ini yang paling besar itu adalah si BK teman-teman untuk ngambil di si FUTR ini. Menjadi kabar baik tentunya teman-teman ya, walaupun tidak sampai 2 miliar gitu kan. Nah, untuk terakhirnya teman-teman kita cek untuk tanggal 10-nya apakah BK masih masuk. Ternyata BK sudah mulai jualan untuk tanggal 10-nya. Nah, untuk tanggal 11 kan belum ya teman-teman ya. Belum ada kan tanggal 11 nih, hari ini belum ada ya. Nah, teman-teman, jadi untuk sekarang ini lebih baik teman-teman santai aja dulu, walaupun teman-temannya di atas ya. Santai aja dulu teman-teman ya. Kita akan mencari bagaimana putar baliknya ketika MA10 di bawah candle. Misalkan ketika dia ada penurunan ya, MA10 di bawah candle set. Nah, mungkin ini sudah mulai ada area kenaikan, tunggu aja koreksinya. Nah, mungkin itu menjadi pertanda kebaikan teman buat dia. Kalau sekarang posisi teman-teman ya, ini posisi tidak begitu mahal, tapi tidak begitu murah juga. Dia cenderung berada di harga tengah. Nah, untuk 1 tahunan, nah untuk 1 tahunan pun masih belum bisa menempuh ke harga offernya. Artinya ke 220 itu adalah harga offer teman-teman ya. Tapi kalau dilihatkan dari sini ternyata emang harga yang tertingginya cuma 162 dan sudah dilewati teman-teman ya. Ini sudah dilewati nih. Cenderungnya diturunkan kembali, tapi dia belum pernah menyentuh harga offernya. Ini masih ada kesempatan untuk harga offer teman-teman ya. Tinggal tunggu waktunya saja, karena step by stepnya sudah dilalui. Step 1, step 2, step 3 teman-teman, step 4-nya gagal. Nah, ini mudah-mudahan nih kalau dia tidak lepas daripada 95-nya teman-teman ya, di area sini nih. Nah, di area di sinilah 986, kalau nggak 86 95 lah teman sini nih. Kalau dia tidak lepas daripada 9495 teman-teman di sini nih, area sini ya, cenderung dia dipantulkan di area 100 ataupun di bawahnya 100, di atas sedikit dah gitu ya. Ini kan harus lihat dulu berapa persen dulu nih. Pantul sekitar 20%-an kan. Nah, area sinilah teman-teman ya. Ini pas 20% ya, 21%. Harusnya ada pantulan dikit dan dia membuat step yang berikutnya, berarti dia mau uptrend. Tetapi kalau dia memaksakan dia dan lepas daripada 93-nya, berarti dia sudah mulai downtrend kembali, bisa menuju ke angka 95 teman-teman ya. Di antara 95-an di sini ya, 95 sini jeblos ya, otomatis downtrend. Ketika downtrend teman-teman dan dia ditahan di MA 200 ataupun sebelum MA 200 ataupun hanya sedikit melewati dan ada pantulan lagi tapi MA 200 lagi menuju ke atas, berarti itu tandanya masih uptrend teman-teman ya. Itu tandanya masih uptrend karena MA 200-nya lagi menuju ke atas, kecuali kalau MA 200 sudah mulai dibelokkan. Nah, itu hati-hati. Dia akan downtrend berkepanjangan teman-teman kalau sudah MA 200-nya dibelokkan. Tapi selama MA 10 sama MA 20 dibelokkan, ya cenderung sebenarnya masih aman ketika MA 200 masih menuju ke atas. Artinya masih posisi uptrend teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan FUTR ini diganti namanya teman-teman ya, menjadikan terus dikuasain sama Foreign ya. Mudah-mudahan Foreign ini menjadi dampak baik ya. Karena kalau menurut perhitungan tiga garis ini belum pernah mencapai harga offernya. Artinya kecenderungan untuk di up-nya ada teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu deh yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Satu lagi, tunggu smart money masuk. Teman, smart money sudah mulai masuk di sini ya. Sudah kecil-kecil nih, tunggu smart money masuk yang luar biasa. Maka si FUTR akan di-up kembali. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat memberikan dampak yang baik terutama untuk FUTR yang pemegang FUTR ya setelah pergantian nama. Sekian terima kasih, ciao.